Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Tina, Fadil, kita ketemu lagi ya, walaupun lewat Zoom. Jadi semoga sehat-sehat saja. Gimana Fadil, sehat? Halo Fadil, kedengaran suara Ustadz? Sehat. Sehat. Dena, sehatlah. Ya, alhamdulillah, ya Fadil, biar kelihatan. Jadi sudah satu tahun setengah kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai suatu aktivitas menjadi kebudayaan kita ya, marilah kita awali setiap kegiatan dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini kita masuk materi sejarah, materi bahasa Indonesia, yaitu teks sejarah ya. Mohon maaf, jadi bukan sejarah, tapi bahasa Indonesia. Oke, kita lihat video sebentar tentang sejarah. Jadi sama di videonya, bajunya juga sama, hanya kepalanya saja itu yang agak rambutnya sedikit, ini sudah agak panjang dikit ya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Selamat berjumpa. Kita belajar bersama lagi. Gimana hari ini kabarnya? Sehat? Tetap semangat? Oke. Baik. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai suatu aktivitas, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua aktivitas yang kita jalani diridhoi oleh Allah, mendapat rahmat, mendapat berkah, dan mendapat balasan yang lebih baik di dunia. Oke, kita sama-sama menadahkan tangan kepada Allah. Kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan. Amin ya Allah. Oke, siswa semuanya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih ingat? Minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa? Teks surat lamaran kerja. Baik. Jadi minggu yang lain kita bahas ya, surat lamaran kerja. Bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik, benar menurut pedoman umum ujian bahasa Indonesia. Bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup, apalagi bagaimana membuat kurikulum vitae, dan syarat-syarat apa yang perlu kita lakukan ketika akan membuat surat lamaran kerja. Oke, jadi itu minggu yang lalu ya, sudah kita dari bareng-bareng. Dan sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya. Tetap semangat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk sama mata pelajaran matematika bahasa Indonesia, dan yang akan kita bahas adalah teks cerita sejarah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Nah, apa itu teks cerita sejarah? Kalau teks kita sudah tahu ya, bentuk tulisan ya, bentuk tulisan. Kalau tidak tulisan tidak teks. Jadi bentuk tulisan teks. Cerita sejarah, cerita itu disampaikan bisa secara lisan atau secara tulisan. Nah, ini karena teks berarti disampaikan secara tulisan. Sedangkan sejarah adalah peristiwa masa lalu, yang jelas
sudah berlalu, ya, sudah berlalu, dan faktanya ada. Jadi ada faktanya, kejadian sungguhan, dan ada bukti-buktinya, serta bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang tidak kalah objektif, tidak boleh sejarah kita tahu sendiri itu objektif, adanya seperti itu juga sejarah. Oke, jadi hari ini kita bahas tentang teks cerita sejarah. Nah, apa yang akan perlu kita bahas? Apa saja itu? Yang pertama, sama dalam setiap kita membahas suatu hal, kita harus tahu pengertian atau definisi, ya. Pengertiannya dulu, kita lihat. Yang kedua, setelah tahu apa itu teks cerita sejarah, yang kedua kita lihat ciri. Kenapa ciri-cirinya perlu kita perhatikan, perlu kita bahas? Karena ciri itu menunjukkan jati diri seseorang atau sesuatu yang akan membedakan dengan yang lain. Contoh kalau teks sejarah itu berarti punya ciri-ciri tertentu, ya, punya ciri-ciri khas, ciri khusus yang berbeda dengan teks yang lain. Jadi ingat, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia banyak teks-teks yang ada teks eksposisi, masih ingat, ada teks deskripsi, ya, ada teks anekdot, ada teks prosedur, ada teks eksplanasi, dan masih banyak teks yang lain. Nah, untuk itu kita lihat apa sih ciri khas teks sejarah itu sehingga membedakan berbeda dengan teks yang lain. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia saja itu punya ciri. Ada yang dari tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan seperti ini orangnya kulitnya dia. Itu karena ciri. Ada yang dari sisi suara. Dari sisi suara. Kalau kita dengar suaranya, dia itu pasti dia. Karena punya ciri khas. Atau mungkin dari segi ada tai lalat. Nah, ini kayak saya ini ada tai lalat. Ini ciri khas saya. Nah, tidak semua orang punya seperti itu. Atau mungkin dari sisi apa ini bau badan. Nah, kadang-kadang apa sih dia ini? Baunya saja sudah tahu, ya, pasti dia. Nah, bau wangi maksudnya, ya, bau minyak wanginya. Oke, jadi ini ciri-ciri yang nanti akan membedakan teks sejarah dengan teks yang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana susunan strukturnya atau urutannya nanti dalam teks sejarah. Nah, strukturnya apa saja. Yang keempat, kaidah kebahasaan. Nah, bagaimana kaidah kebahasaan teks sejarah? Tentu berbeda dengan kaidah teks yang lain. Oke. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah jenis. Nah, jenis-jenis. Nah, kenapa kita perlu bahas jenis? Karena ada seolah itu teks cerita, ya, tapi tidak sejarah. Nah, contohnya apa? Cerita-cerita fiksi, ya, cerita fiksi, misalnya ada Sangkuriang, ya, cerita Sangkuriang sudah menurut Bindaya kita tahu dari Jawa Barat. Itu bukan sejarah, kenapa? Dia terjadi masa lalu, nah, cerita masa lalu, tapi tidak didukung oleh fakta dan bukti. Nah, ini yang terpenting. Makanya bukan dinamakan teks sejarah, karena tidak ada fakta dan bukti. Contoh lagi, tenggelamnya kapal Van der Wijk oleh Bianca. Tidak ada kejadian seperti itu. Tidak ada bukti-buktinya, tidak ada faktanya. Makanya dinamakan bukan teks sejarah.
atau tidak gunakan teks sejarah. Tapi ingat, kapal Pandruk ada loh. Jadi ada kapal Pandruk itu di daerah Lamongan, ya. Kalau nggak salah di Paciran ada, di perairan sana itu ada tenggelamnya kapal Pandruk. Tapi kejadiannya tidak seperti yang ada di novelnya Dwi Hangka, jadi tidak seperti itu. Kejadiannya berbeda. Nah itu seperti ini. Yang milenial, Laskar Pelangi itu juga bukan cerita sejarah. Nah, yang bukan cerita sejarah biasanya dihubungkan dengan fiksi. Yang kita lihat ya. Sedangkan sejarah itu konkret sudah terjadi masa lalu, ada faktanya. Contohnya apa? Tsunami. Ya, tsunami di Aceh itu ada tahunnya, ada tanggalnya, ada bulannya, bahkan jumlah korban pun bisa kita lihat, ya, kita cek ada sini. Apalagi lumpur lapindo, jadi lumpur lapindo, jadi lumpur lapindo juga kejadian sejarah karena ada fakta, ada bukti, tapi sampai sekarang masih ada. Sekarang masih ada. Nah, itu yang lalu kita cerita dan berapa bulan berapa apa dampaknya itu ada sini. Kalau kita lihat dari perjuangan bangsa Pangeran Diponegoro, ada faktanya, ada buktinya. Tuan Imam Bonjol ada sejarah. Jadi berdasarkan kita lihat di sini sehingga menunjukkan teks sejarah itu berbeda dengan teks yang lain. Oke, yang keenam setelah itu kita akan lihat contohnya. Nah, contoh-contoh cerita sejarah. Jadi itu tentang teks cerita sejarah, dan selanjutnya supaya lebih jelas apa itu pengertiannya, apa itu ciri-cirinya, apa itu strukturnya, apa itu kaidah kebahasaannya, apa itu jenis-jenisnya, dan apa saja contohnya. Mari kita lihat pada video berikut ini. Silakan diperhatikan videonya. Kita berpantun dulu, ya. Kita pantun bersama-sama. Dua nanas di dalam gelas. Masam rasanya seperti kondom. Sekarang sudah kelas 12, materi teks sejarah bisa dong. Dengar musik, lagu Melayu, cager, musik berbeda dengan tarian. Dengan belajar sejarah masa lalu, mari sama-sama. Oke, silakan.
Oke, kita lihat di sini aja karena apanya ini sinyalnya putus-putus. Kita coba karena materinya kita lihat di PowerPoint ya. Kita lihat di PowerPoint supaya lebih jelas karena sinyalnya kok sering putus-putus di sini. Nah, oke, kita lihat kelihatannya yang inilah daripada nanti apa itu sinyal kurang bagus biar tidak mengganggu konsentrasi kita. Jadi seperti tadi kita masuk kepada pengertian teks sejarah, yaitu teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi, tadi seperti itu ya, sudah kita bahas. Jadi masa lalu, fakta, ada bukti-buktinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi inilah pengertian dari teks sejarah. Nah, ciri-cirinya, jadi ciri-cirinya teks sejarah, yang pertama yang perlu kita pahami, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Jadi diurut. Jadi tidak boleh sejarah kok melompat-lompat itu kan. Nah, makanya kalau kita belajar sejarah ya, kalau kelas 12 misalnya materi sejarah teks proklamasi. Peristiwa apa sekitar proklamasi? Setelah itu ada kemerdekaan ya. Setelah kemerdekaan apa yang terjadi di negara Indonesia misalnya kan? Oh, ada konfrontasi atau perang Indonesia melawan Belanda. Jadi tahun 45 sampai 49 misalnya kan. Nah, setelah itu apa tahun 49 sampai 50? Ada kejadian apa? Jadi diurut. Itu maksudnya kronologis. Ya, sesuai dengan urutannya. Terus bentuk teks cerita ulang. Nah, direkon diulang ya. Jadi kan sudah kejadian diulang kembali. Nggak mungkin sebelum terjadi kok kita buat sejarahnya kan. Fadil pada tahun 2030 menjadi presiden Indonesia. Lah itu berarti prediksi itu nggak sejarah itu. Nggak boleh Dil ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Harus sudah terjadi dulu. Itu ramalan itu kan. Atau Dena nanti 10 tahun mendatang akan menjadi bintang film. Nah, itu kan ramalan. Tapi kalau didoakan boleh. Berdoa. Kita doakan. Moga-moga sukses Fadil maupun Dena ya. Tapi nggak boleh, itu ramalan itu namanya. Nggak boleh, itu bukan teks sejarah itu. Nah, jadi seperti itu ya. Yang ketiga, struktur teksnya berorientasi. Ya, ada orientasinya pada apa sejarah itu kan? Ada urutan peristiwa, ya kayak tadi itu. Terus ada reorientasi lagi. Ini ciri-cirinya. Jadi coba tadi pengertian sudah punya ciri-ciri ya yang tadi kita sampaikan. Sering menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal, Del? Konjungsi itu apa sih, Del? Ini sudah berkali-kali kita tanyakan lagi, jangan sampai lupa. Konjungsi itu apa? Ayo, apa, Del? Konjungsi, Del. Nah, oke. Dena, apa itu Dena konjungsi? Aduh, lupa Ustadz Halo, Dena? konjungsi. Misalnya kayak konjungsi itu, contoh kecilnya, Fadil dan Dena berangkat bersama ke sekolah. Mana yang konjungsi di situ? Ayo, Fadil dan Dena berangkat ke sekolah bersama. Konjungsi itu penghubung, jadi menghubungkan kalimat, ya menghubungkan kata. Dan itu kan, dan itu. Nah, ini konjungsi temporal, berarti konjungsi
penghubung tentang waktu. Biasanya begitu menggunakan waktu lah sejarah kan. Pada tahun 1945, nah, misalnya, atau kemerdekaan Indonesia diproklamirkan 1945, atau pada saat itu kan konjungsi tentang temporal waktu kan. Nah, jadi konjungsi itu kalimat penghubung ya, jangan sampai lupa. Nah, yang tidak kalah pentingnya sejarah tadi sudah pusat yang di dalam video tadi ya, berupa fakta. Lah, harus ada faktanya. Makanya Fadil tadi 2030 jadi presiden, mana faktanya? Nah, itu ditanya. Berarti berhalusinasi aja, kalau anak sekarang berhalu aja itu. Lah, faktanya mana? Berarti, oh nanti tunggu 2030. Ya kalau masih hidup, kalau enggak gimana? Nah, enggak boleh, harus ada fakta. Nah, tapi sekarang kelas 12. Berarti masuk kan 2019 ya, Dina ya, sama Fadil ya. Nah, bulan Juli 2019, Dena tercatat sebagai siswa SMA IT Ani di kelas 10, di mana saat itu punya teman namanya Fadil sama Gusti. Nah, fakta apa tidak? Gimana, Dil? Fakta atau fiksi? Fakta. Lah, fakta ya kan? Tapi kalau misalnya begini, pada tahun 2019, Fadil dan Dena bersekolah di SMA IT Ani. Di sana dia berteman dengan BTS dari Korea. Fiksi itu, nggak ada ceritanya. Nah, itu nggak fakta, berarti nggak sejarah, itu nggak ada. Berarti khayalan. Tapi kalau membuat cerita fiksi boleh seperti itu kan? Misalnya pada suatu hari ketika saat itu saya berangkat ke sekolah di SMA IT Ani, sebelum masuk gerbang terjadilah keramaian di sana. Ternyata ada tabrakan mobil, dan di sana ternyata yang mobil itu adalah personil BTS. Boleh, fiksi kok, nggak apa-apa. Personil BTS, tahu personil BTS dulu? Tahu? Fadil, personil BTS. Dena tahu, Dena? Tahu banget, Ustaz. Tahu banget. Nah, itu nggak apa-apa. Saya ketemu, senang sekali hatiku, ternyata idolaku datang ke sekolah itu mau mulai, nggak apa-apa, boleh-boleh saja karena fiksi. Kalau fakta nggak harus ada buktinya. Nah, itu bedanya ya. Oke, baik, itu ciri-cirinya ya. Jadi ada 5 ciri tadi. Dari pengertian, ciri sudah. Nah, bagaimana sekarang strukturnya? Nah, nanti sering kita lihat supaya berbeda dengan tidak sama dengan yang lain. Kalau kemarin sudah kita bahas juga ada teks eksposisi, ada segala macam, ada teks laporan observasi, ada teks eksplanasi, nanti berbagai macam punya struktur masing-masing. Nah, untuk teks cerita sejarah, struktur yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi itu merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Nah, biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Nah, jadi pengenalan awal saja, atau pendahuluan, gitu kan? Jadi seperti itu, atau pembuka. Maka ini dinamakan orientasi. Nah, jadi ini yang struktur yang pertama dari teks cerita sejarah. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Ingat tadi pengertiannya kronologis, jadi ada urutan peristiwa. Jadi merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Nah, ada juga kalau kita belajar teks narasi juga diurutkan gitu loh, kronologis juga. Nah, tapi tidak harus sejarah gitu kan. Nah, jadi ada nanti bedanya di mana nanti kan. Jadi yang penting sekarang teks sejarah itu ada orientasinya dan ada urutan peristiwa. Nah, ini mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, yang disampaikan urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai akhir kejadian tersebut. Seperti itu. Contohnya misalnya, sekarang katakanlah yang jadi presiden adalah Pak Jokowi. Nah, kalau ingin membahas cerita Pak Jokowi, tentu ada cerita awalnya kan, nggak mungkin tiba-tiba jadi presiden,
mulai dari SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, perguruan tinggi di mana, sampai sejarah kehidupannya sampai sekarang. Nah, setiap orang punya sejarah sendiri-sendiri. Fadil punya sejarah. Nah, coba misalnya sekarang pertanyaannya begini, Dil. Coba sejarah kehidupanmu, Fadil, 6 bulan sebelum pandemi, yaitu sebelum Maret 2020. Berarti mulai Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Coba kamu sampaikan kronologisnya. Nah, sedikit saja, Fadil. Coba satu kalimat aja yang masih teringat. Sejarahmu sendiri aja. Coba. Jadi 2 tahun yang lalu ya, 6 bulan sebelum pandemi kan. Fidel masih ingat? Oke, kalau nggak ingat, sebulan yang lalu, nggak usah jauh-jauh, sebulan yang lalu, selama katakanlah mulai pagi sampai sore apa sih yang kamu lakukan? Udah nggak usah jauh-jauh, kemarin aja udah. Nah, kemarin aja, kan udah berlalu kan? Coba kemarin apa yang kamu lakukan? Mulai pagi sampai siang. Nah, mulai pagi sampai siang aja. Pagi sampai siang. Yang jelas jam 8 ya mulai ikut belajar kan hari kemarin kan hari Rabu. Nah, sudah mulai belajar online. Coba mata pelajaran apa yang pertama kali? Kemarin belajar tentang pelajaran kimia. Pelajaran kimia. Coba masih ingat nggak Itu jam pelajaran. apa yang diajarkan kimia? Materi. Coba Ustaz tanya dulu, waktu kimia itu tentang apa sih? Tentang kali 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 Ya. kali itu namanya. Tentang apa? Koligatif. Itu ya, yang oke, itu yang diingat. Oke, nggak apa-apa. Itu berarti kemarin mengalami peristiwa seperti itu. Jam kedua apa? Berikutnya, Dena. Dena juga ikut sama-sama. Dena apa jam kedua? PAI, Ustadz. Nah, coba masih ingat nggak apa itu PAI? Materinya tuh Tentang apa? tentang demokrasi dalam Islam. Oh, demokrasi. Baik. Nah, seperti itu sudah berlalu, ada faktanya bisa dinamakan nanti cerita sejarah. Cuma karena sekarang, karena nggak mungkin mencampaikan setiap hari itu kan nggak mungkin kejadian kan biasanya yang pokok-pokok yang inti bisa disampaikan. Nggak cukup bukunya kalau perjalanan orang dituliskan sampai awal sampai akhir. Contoh sejarah Nabi Muhammad nggak mungkin mulai dilahirkan, hari nggak mungkin. Biasanya ya ketika kelahiran ada apa, umur 6 tahun ada apa, kadang-kadang begitu. Terus setelah remaja melakukan apa, terus menikah gimana. Nah, biasanya tapi kalau diurutkan 1 hari, berapa buku yang akan dituliskan. Nah, seperti itu. Jadi yang penting di sini adalah struktur yang kedua ada urutan peristiwa. Tidak apalagi tiap detik, nggak mungkin. Ini hanya sekedar contoh, ada urutan peristiwa kemarin, ini yang terjadi. Oke, baik. Ya, orientasi. Nah, yang ketiga atau yang C, reorientasi. Apa bedanya orientasi yang tadi pembuka dengan reorientasi ya? Jadi orientasi tadi pembuka ya atau pengantar atau pendahuluan, terus ada urutan peristiwa. Sekarang reorientasi adalah komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya bersifat opsional. Jadi ada nggak komentar pendapat kita penulis kepada cerita yang sudah ditulis, cerita teks sejarah itu. Tapi bagaimanapun di sini boleh ditulis atau tidak, tapi boleh saja. Kan kadang ada orang berpendapat kan. Nah, misalnya dalam kita belajar sejarah, kalau di kelas
11 sebelum abad ke-20 itu terjadi pertentangan melawan penjajah seperti Imam Bonjol, seperti Pangeran Diponegoro, seperti siapa ini kalau di Kalimantan Selatan? Siapa Kalimantan Selatan? Ayo, tokohnya siapa? Pahlawan kita Kalimantan Selatan? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Nah, setelah itu Pangeran semua Antasari. boleh berpendapat. Misalnya komentarnya begini, contoh ini kan, ternyata walaupun berjuang melawan Belanda masih bisa dikalahkan karena masih belum terjadilah suatu kesatuan, belum ada komunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, baru abad ke-20 awal-awal tahun 19 ada persatuan secara nasional kayak Budi Utomo, terus ada Sumpah Pemuda dan lain-lain sampai mereka bersatu tidak ke daerah lagi. Itu boleh. Tapi sejarahnya kan nggak ada begitu, nggak mungkin. Siapa ini Pangeran Antasari itu ngomong kok nggak bertemu bersatu dengan Pangeran Diponegoro? Ya nggak bisa ketemu, tahunnya berbeda. Nah, disinilah reorientasi itu boleh memberikan komentar atau pendapat bagi penulis sejarah. Tapi boleh ditulis, boleh tidak. Boleh sampaikan apa adanya begitu saja. Ini loh sejarah. Nah, jadi itu ingat sebetulnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, sekarang kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan. Nah, jadi unsur kebahasaannya apa sih yang digunakan dalam teks cerita sejarah? Nah, ini kita lihat satu persatu. Kata ganti atau pronoun. Jadi kata ganti orang, pertama tunggal, saya, aku, beta, hamba sahaya, sahaya juga saya juga kan. Terus kata ganti orang pertama jamak, kami. Jadi intinya kata ganti ya. Jadi kata ganti tunggal jamak atau orang kedua tunggal, kamu, engkau, Anda, biasanya begitu. Ganti orang kedua jamak kalian, orang ketiga tunggal dia, beliau, orang ketiga jamak mereka. Nah, jadi ini sering kita gunakan saya atau aku akan ke sini. Jadi kamu semua atau kalian semua akan begitu. Itu sering kita gunakan, tapi kadang-kadang tidak tahu itu termasuk apa sih. Nah, itu termasuk kata ganti atau pronoun. Nah, jadi itu ciri yang kaidah kebahasaan yang pertama. Yang tadi kita tuliskan di papan tulis, kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan. Oke, sampai A dulu ya. Silakan kalau ada yang belum jelas mulai dari pengertian tadi. Terus strukturnya tadi sudah ada orientasi, urutan peristiwa, reorientasi, terus ada unsur kebahasaan sampai A tadi kata ganti. Dena, Fadil, kalau ada yang ditanyakan silakan saja langsung. Tidak ada, Ustadz. Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ya kalau gitu. Yang kedua, unsur kebahasaan adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan atau frasa adverbial. Adverb kan keterangan kan? Nah, kata keterangan adalah jenis kata yang menunjukkan suatu peristiwa waktu, kejadian dan tempat. Contoh kayak tadi siang, tahun lalu, minggu lalu, lah itu adalah kata keterangan. Atau kalau kita dengar cerita walaupun tidak sejarah ya, pada zaman dahulu, nah itu biasanya itu kan, yang itu kan. Nah itu walaupun tidak sejarah, tapi sejarah juga bisa pada zaman dahulu, tahun ini, pada masa ini boleh. Atau kalau di film-film tuh pada masa lalu yang tidak begitu jauh, gimana pada masa lalu yang tidak begitu jauh itu kan? Nah, atau pada masa depan yang tidak begitu dekat. Tapi kalau fiksi sih boleh-boleh saja. Tapi kalau sejarah masa depan kapan? Apa masa lalu itu kapan? Kemarin juga masa lalu, 2 hari juga masa lalu, 3 hari masa lalu, 1000 tahun juga masa lalu. Makanya sejarah harus tepat tahunnya, ada data-data, ada fakta-fakta. Oke ya, tapi intinya menggunakan kata keterangan. Waktu, kejadian, tempat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, kata ganti.
Yang kedua kata keterangan. Yang ketiga kata kerja material atau verba material. Nah, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Contohnya membaca, melempar, mendorong, dan lain-lain. Nah, itu kata kerja material. Contoh kalau perang Diponegoro, apa kata kerja materialnya? Adil. Pangeran Antasari lah yang dekat kita kan. Kita kira-kira kata kerja material apa yang dipakai? Coba berikan contoh satu kalimat. Pangeran Antasari melawan penjajah. Atau pengikutnya misalnya kan. Coba kalau perang itu apa yang dilakukan zaman itu tuh? Perang kan menggunakan itu pedang atau panah atau tombak kan, bisa saling melempar, ya kan, melempar panah, melempar tombak, ya kan, atau saling apa kalau menggunakan pedang itu, nah, atau membaca berita apa, mendengarkan berita atau saling tendang menendang, dorong mendorong, ya namanya orang berperang kan. Nah, itu kan kalimat seperti itu. Nah, kadang-kadang sejarah, nah kalau divideokan nggak disebut itu. Ya langsung berkelahi begitu aja atau berperang begitu aja. Nggak mungkin disebut Pangeran Antasari akan melemparkan pedangnya, nggak usah ya, langsung kelihatan pedang terlempar gitu aja kan. Nah, tapi kalau dalam teksnya harus ditulis gitu loh. Nah, untuk memasuki benteng Belanda, mata-mata Pangeran Antasari melompati pagar benteng itu. Nah, itu kan kata-kata melakukan apa? Tapi melompat ya kata kerjanya. Atau karena terdesak oleh pasukan penjajah, lari atau mundur ke belakang. Nah, itu juga kata-kata. Atau berteriak maju atau Allahu Akbar. Nah, itu terserah, itu kata-kata verbal seperti itu. Nah, jadi melakukan suatu kegiatan, aktivitas. Cirinya begitu sejarah. Nggak mungkin, ada nggak sejarah itu kebatinan diam aja. Gimana, Dena? Sejarah diam aja kebatinan? Nggak bisa, karena nggak mungkin. Mungkin sejarah dengan jin. Nggak, tapi kan nggak mungkin ya kan, dia masa tapi orangnya gerak, orangnya gimana, itu kan surupan, bukan teks sejarah itu. Nggak bisa, karena faktanya bukti-buktinya sulit kita makan. Nah, oke ya, jadi kata kerja material. Yang D, kata sambung waktu yang tadi konjungsi temporal tadi. Jadi itu ya unsur kebahasaannya, kata ganti, terus ada lagi apa? Kata kerja material tadi, terus ada kata keterangan, dan ada kata sambung waktu atau konjungsi temporal. Nah, seperti itu. Jadi kejadian-kejadian pada waktu itu diceritakan. Oke, itu jadi 3 kita bahas, 4 kita bahas mulai pengertian tadi sudah, ya, ciri-cirinya, strukturnya, dan unsur kebahasaan. Yang kelima, bagaimana sih cara menuliskan teks cerita sejarah. Nah, nanti karena ini juga kaitan dengan tugas ya, tugas kalian nanti seperti biasa, makanya harus dipahami cara penulisannya. Yang pertama, jadi cara penulisan yang pertama, jadi kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Makanya tadi coba Del, ini contoh sejarah singkat saja. Sehari kemarin kamu apa yang kamu lakukan mulai pagi sampai sore. Nggak bisa dibalik. Saya dulu mandi dulu, sholat asar, baru belajar sholat duha. Loh, gimana kok asar dulu baru sholat duha? Kan bingung kan? Pasti dari pagi dulu, sholat duha dulu, terus murojaah, ya kan? Seperti itu. Masuk pada materi jam pertama, jam 8, kimia, jam keduanya adalah PAI. Harus begitu. Nggak mungkin tiba-tiba kok sholat asar dulu, baru
materi kimia, kan nggak mungkin. Ini bingung yang baca. Ini gimana sih kejadiannya? Nah, nggak urut. Makanya di sini cara penulisan yang pertama adalah harus urut kejadiannya itu secara kronologis dari awal sampai akhir. Nggak boleh melompat-lompat. Dan ciri yang pertama tadi kan, ini yang pertama cara nulisnya nanti ya. Yang kedua, dari kelompok fakta peristiwa perlu ada penentuan fakta kasual atau penyebab. Fakta peristiwa dan fakta penyebab. Di sini ada fakta kasual penyebab. Ada kausalitasnya. Kalau orang sekarang itu kan, ada sebab akibatnya. Apa sih sebabnya? Apa yang terjadi peristiwa itu? Nah, sekarang Dena. Coba Dena, COVID-19 ini tiba-tiba ada atau ada sebab-sebabnya? Ayo Dena. Ada Tiba-tiba. sebabnya. Nah, apa sih sebabnya? Tahu nggak? Dari pasar sih, dari pasar Cina itu kayak kan nggak dibersihin, jadinya kayak menimbulkan virus. Ya, berarti itulah asal muasalnya pertama kali virus corona. Kalau disampaikan virus corona berasal dari Banjarbaru gimana? Tolak. Oh ini gimana? Nggak cocok, nggak cocok. Berarti sejarah itu ada faktanya. Sekitar tahun berapa itu 2019 ceritanya bahwa di Cina apa Wuhan atau mana itu kalau nggak salah itu ada orang yang terpapar pertama kali sehingga sampai menyebar ke seluruh dunia dan awal Maret tanggal 6 kalau nggak salah itu 6 Maret ada di Depok itu satu orang terpapar ya sama ibunya dan ada temannya suka menari perempuan juga jadi bukan laki-laki teman perempuan itu yang kena duluan dari Jepang datang ke sana. Nah dari dua orang itulah sampai sekarang menjadi sekitar berapa juta ini orang Indonesia. Sudah 3 juta lebih yang terpapar virus corona. Dan sampai hari ini di Banjarbaru dilakukan PPKM level 4. Itulah sejarah. Nggak bisa dirubah asalnya dari Malaysia, nggak boleh. Virus corona asalnya dari Thailand, nggak boleh. Bahkan dari Beijing juga nggak boleh, harus dari Wuhan. Memang itu sejarah. Pangeran Antasari berasal dari Sulawesi, nggak boleh. Marah rakyat Kalimantan Selatan nanti. Ya harus dari Kalimantan Selatan, nggak boleh dirubah. Nah itulah fakta-fakta sejarah. Jadi harus ada fakta-faktanya peristiwa. Dan ada sebab-sebabnya, nggak mungkin. Ya memang takdir Allah Ustadz, kalau Allah menghendaki corona, ya corona lah terjadi. Ya tapi kan nggak boleh begitu. Ada urutan peristiwanya, sebab-sebabnya. Nah, Oke ya, jadi yang kedua itu ada kausalitas. Jadi kronologis urutannya ada sebab musababnya atau kausalitas. Yang ketiga, bila urutan berupa deskriptif atau naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Coba sekarang, kita sudah belajar teks deskripsi, kita juga teks narasi. Kalau deskripsi itu apa sih? Masih ingat nggak teks deskripsi itu dasarnya apa? Ayo, artinya deskripsi. Ayo Dil, apa Dil? Deskripsi itu Dil. Dari bahasa Inggris, description. Di bahasa Indonesia kan deskripsi. Nah, kalau atau narration, naratif. Deskripsi dulu, pernah kita contohkan. Dasarnya apa kalau deskripsi? Dena, dibantu? Narasi apa? Terserah deskripsi dulu atau narasi dulu, apa yang kamu ingat. Coba dulu sudah kita pelajari. Itu apa? Ya. Deskripsi. Bahasa Indonesia apa sih deskripsi itu? Can you description this text? Nah, misalnya kan.
Dapatkah kamu deskripsi teks ini? Nah, misalnya kan, apa di deskripsi itu? Ya, juga belajar bahasa Inggris sudah buat cerita juga. Storytelling, description. Jadi deskripsi itu adalah menggambarkan, menjabarkan, tapi kalau dalam teks berdasarkan pengamatan. Gitu loh. Jadi berdasarkan pengamatan panca indera dijelaskan. Nah, coba Fadil lah. Fadil sudah lama nggak ke SMA. Sudah berapa bulan Fadil nggak ke SMA? Nggak ke sekolah? Sudah berapa lama nggak ke SMA? Ada? 1 tahun? Sebulan deh pinanya. Sebulan lah. Nah, Ya. coba Fadil kamu gambarkan, deskripsikan bagaimana sih sekolah SMA ITANI, Jalan Parambayan 3, Duku Kupang 7, RT 30, RW berapa lupa Ustaz? RW-nya Sungai Uli. Nah, coba kamu deskripsikan. Tentu saja sudah kamu amati dengan panca indera kan? Gimana coba Cil? Deskripsinya. Gambarkan. Udahlah asrama saja kalau begitu. Kamu sekarang di asrama, Dil, kan? Ya. Nah, coba kamu gambarkan. Apa yang kamu amati? Udah sangat dekat itu. Ya. Oke. Dena, coba kamu yang SMA. Dena, gimana? Deskripsikan tentang sekolah. Ya, dengan sekolah SMA. Coba kamu deskripsikan. Lupa ya tempat. Anik berada di Sungai Ulin, RT. Ingat RT RW-nya berapa? Juga nggak apa-apa. Sekolahnya aja sekarang nggak ingat alamatnya nggak apa-apa. Sekarang. Di sekolah ada banyak guru-guru, ada ustazah dan ustadz. Masing-masing sudah mempunyai mengajar di bidang masing-masing. Ya, terus. Salah satunya Ustadz Leham yang mengajar di bahasa Indonesia, Ustazah Ike ngajar di kimia, dan Ustazah Aisyah ngajar di PPKN dan STK. Coba sekolahnya, kondisi sekolahnya. Sekarang gambarkan dari pengamatan indera tentang sekolah. Sekarang tadi gurunya kan, sekarang sekolahnya. Di sekolah Anik terdapat ruang kelas 10, 11, dan 12. Di sekolah itu juga ada perpustakaan. Ada buku-buku pelajaran dan juga buku fiksi. Selain perpustakaan ada juga lab pipa. Ada banyak macam-macam alat-alat kimia di sana. Selain lab kimia ada juga tempat UKS dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi digambarkan secara jelas. Semakin lengkap kita gambarkan, orang semakin tahu. Iya ya, jadi sudah mendapatkan persepsi oh gitu tuh SMA itu. Nah, jadi itu kalau uraiannya berupa deskripsi begitu atau narasi itu kan urutan, kronologi juga ada urutannya, urutan juga. Maka perlu proses serialisasi. Apa itu Dil? Serialisasi dari kata serial, bukan siril. Kalau siril itu biji-bijian ya. Serial. Apa Dil? Serial itu. Serial dari kata seri.
ada seri 1, ada seri 2, ada urutan begitu kan? Pernah membaca cerita Fadil, Dena? Ada atau jilid 1, jilid 2 kan? Nah, atau part, karena ada tahu PART itu part 1, part 2, atau episode. Nah, jadi di sini kalau lah deskripsi, kenapa kok perlu diserialisasi? Supaya urut, gitu. Supaya urut, nggak boleh serial 2 kok mendahului seri 1, ada urutan. Contoh misalnya kehidupan waktu kecil Pangeran Antasari semasa di sekolah SD sampai SMA. Misalnya begitu. Itu serial itu aja. Nggak mungkin dicari di serial itu, nggak mungkin Antasari menikah. Ya nggak ada, serialnya baru di SD sampai SMA. Atau misalnya sekarang tahun 2030 nggak tahu rezekinya mana, Fadil jadi presiden. Misalnya begitu Del ya tadi kan. Amin, kita doakan. Nah, bagaimana kehidupan Fadil di SMP di SMA Itiani, berarti kan 2019 sampai 2021 kan? Nah, nggak mungkin diceritakan Fadil itu berjuang, Fadil mungkin enggak ya? Selama dia di asrama, punya teman namanya ini, dia sholatnya di masjid ini, menghafal Al-Quran dapat sekian juz. Nah, itu yang diceritakan. Nah, nanti baru berikutnya kronologi berapa, usia berapa, atau tahun berapa sampai berapa. Supaya jelas kalau memang berupa seperti itu. Nah, makanya kalau kita sejarah Nabi Muhammad misalnya, kita lihat di situ, itu juga ada serialnya. Jadi mulai dari masa remaja kan. Nah, itu kayak lagunya siapa itu loh? Siapa Ustadz siapa itu? Pernah dengar lagu apa itu? Dena? Habib Syekh? Pernah Habib Syekh dengar? Dena? Ada Fadil? lagunya? Pernah sholawatan Habib Syekh itu loh. Aminah nama ibunya, Abdullah ayandanya, lah itu kan. Abu Munthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, masa kecil, ya kan seperti itu kan? Di apa? Masa remaja mengembala. Nah, terus sampai menikah, itu kan ada urutan kronologis tapi singkat gitu ya. Sampai dinyanyikan begitu ada. Ini contohnya Ustaz juga kada hafal itu kan. Ya, tapi ada yang seperti itu, ada kronologi. Nah, kalau panjang, makanya ada diserikan itu karena memang panjang, berupa deskriptif kan, penggambaran lebih lengkap lagi. Dan naratif ada urutan-urutannya, masa-masa kecil, masa remaja nggak perlu. Jadi itu nanti cara penulisan cara ya. Yang pertama kronologis, ada kausalitas, dan ada ini loh serialisasinya kalau deskriptif dan naratif. Sehingga peristiwanya itu urut sesuai dengan prinsip-prinsip di atas tadi, yaitu kronologis dan sebab-sebabnya. Oke, sampai 5 ini silakan kalau ada yang tanyakan. Baik, kalau nggak ada, coba sekarang Ustadz yang bertanya. 5 hal ini kita tanyakan secara lisan. Coba Fadil, menurut kalimat kamu Dil, bahasa kamu sendiri, apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Halo, Fadil? Menurut bahasa kamu sendiri, boleh satu kalimat, boleh apa sih pengertian yang kamu ambil dari teks cerita sejarah? Cerita sejarah. Cerita adalah sebuah teks yang di dalamnya menjelaskan, atau menceritakan tentang fakta sejarah. Kita masa yang terjadi masa lalu ya, jadi menjelaskan tentang peristiwa yang sudah terjadi masa lalu. Oke, itu jadi teks sejarah. Coba Dena bisa dilengkapi selain itu, selain menceritakan masa lalu, teks cerita sejarah.
teks cerita sejarah itu mendeskripsikan kejadian masa lampau yang mendeskripsikan kronologis kejadian masa lampau yang penting apa sih? Masa lampau sudah sama dengan Fadil tadi. Mendeskripsikan kronologis peristiwa tersebut dari A sampai Z. Ya, oke, seperti itu. Selain itu apa? Apalagi yang tidak kalah pentingnya sih dalam ekspresi sejarah itu masa lampau urut yang tidak kalah pentingnya supaya membedakan dengan fiksi misalnya. Fakta dan bukti sejarahnya. Apa? Fakta dan bukti. Oke, baik. Jadi itu pengertian. Oke, yang kedua, silakan Fadil dijawab. Salah satu ciri teks cerita sejarah adalah isinya berupa fakta. Apa artinya? Dan berikan contoh. Apa artinya? Isinya berupa fakta. Apa artinya itu? Dan coba berikan contohnya. Coba. Fakta itu apa sih, Dil? Fakta. Fakta. Coba dibantu. Dina, dibantu. Isinya berupa fakta. Apa artinya dan contohnya gimana? Fakta itu kejadian yang sebenarnya tanpa ada rekayasa atau pembohongan. Contohnya kayak di COVID-19. COVID-19 itu awal mulanya di Cina, mana aku lupa, kejadian sebenarnya di pasar, lebih tepatnya lupa di mana kotanya, dan itu sudah ada bukti-bukti. Ya, jadi itu contohnya begitu. Itu fakta dan ada contohnya. Baik. Pertanyaan ketiga, Dena sekarang. Struktur teks cerita sejarah salah satunya adalah urutan peristiwa. Mengapa perlu diurutkan seperti itu? Dan apa dampaknya kalau tidak urut? Silakan Dena. Inilah misalnya kalau nggak urut, orang akan membaca dan bingung kayak ini kenapa jadi kayak loncat-loncat kisahnya, jadi kayak membingungkan bagi orang yang membaca sejarah. Jadi kayak harus diurut, ini itu baru pembacanya bisa memahami kejadian kronologis tersebut. Iya, jadi seperti itu ya. Kalau membingungkan, kalau nggak urut itu bingung yang baca ini apa ini. Nah, baik. Yang keempat, Fadil. Ya, jadi unsur kebahasaan salah satunya adalah kata kerja material. Nah, coba apa maksudnya, Dil, kata kerja material, dan berikan contohnya satu kalimat saja. Material. Kata kerja material adalah kata yang digunakan untuk suatu aktivitas. Melakukan aktivitas.
Oke, benar. Contohnya saja kata yang aktivitas. Tidak harus Pangeran Antasari ya, sehari-hari saja boleh. Nah, kata kerja material contohnya apa? Melakukan suatu aktivitas. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Nah, saya mengerjakan tugas atau dia mengerjakan tugas. Oke, jadi itu ya. Untuk hari ini itu saja yang bisa kita bahas, ya kan? Karena juga keterbatasan waktu. Terus untuk cara penulisan teks sejarah tadi sudah ada kronologis, ada kausalitas, terus ada serialisasi kalau berubah deskrip dan narasi. Dan untuk pertemuan berikutnya minggu depan, coba kamu mencari satu contoh teks cerita sejarah. Nah, jadi oke, jelas ya, Dena, Fadil. Jadi mencari satu contoh teks cerita sejarah, terserah bebas temanya sejarah siapa saja atau sejarah apa ya. Misalnya sejarah Pangeran Antasari boleh, atau teks cerita sejarah tentang sesuatu hal boleh, atau tentang COVID juga boleh, tema bebas. Nah, dari teks cerita sejarah itu kamu lihat mana yang bagian struktural, yang orientasi itu yang mana, ya kan? Yang alur peristiwa itu yang mana, dan yang reorientasi itu yang mana. Jadi dipenggal itu kan, oh yang orientasi itu ini. Terus paragraf kesekian atau paragraf ketiga atau paragraf keempat, oh ini alur peristiwanya. Paragraf berikutnya, oh ini reorientasi. Cari kalimat mana yang menunjukkan begitu. Ingat, orientasi itu pembuka ya. Terus alur peristiwa itu menunjukkan proses jalannya peristiwa itu, dan reorientasi itu bisa pendapat, bisa ada, bisa tidak. Itu. Yang kedua adalah coba unsur bahasa apa yang ada di sana. Ya, tadi sudah ada unsur bahasanya, sudah kita pelajari tadi. Kaidah kebahasaan ada kata ganti, ya, terus ada kata keterangan, kata kerja material, dan kata kerja konjungsi temporal atau waktu. Itu saja. Silakan dibuat, ditulis, difoto seperti biasa, dikirimkan nanti ke Ustadz seperti biasa, dan nanti minggu depan akan kita presentasikan bagaimana hasilnya tugas yang telah dibuat. Oke, sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas, silakan. Adil, Dilan. Oke, Dil, ada yang tanyakan? Nggak ada. Baik. Ada. Untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan, dan berkali-kali setiap pertemuan bahwa apa yang kita bahas masih banyak kekurangan ya. Belum sempurna, silakan dipelajari lagi, dicari lagi sumber-sumber lain yang relevan. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Marilah sama-sama pertemuan hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.